Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Hari ini adalah Jumat 1 Agustus 2025. Masih panjang untuk pembayaran relaksasi ke Oktober, 31 Oktober, pemutihan pajak oleh Pemprov Banten. Dan hari ini kita juga coba mengupdate bagaimana antusiasme masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena sudah banyak sekali program, diantaranya penghapusan tunggakan pajak, penggratisan balik nama kendaraan, dan juga ada program-program cicilan tabungan pajak. Kita coba pantau lagi bagaimana update perkembangan di UPT Samsat Kota Serang. Ayo guys. Nah sahabat, kita coba akan melakukan wawancara dengan kepala UPT Samsat Serang, bagaimana update perkembangan antusiasme masyarakat yang membayar pajak kendaraan di UPT Samsat Serang. Ibu. Ya. Buset. Siap. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah pagi. Ibu, ini lagi ada acara apa ini, Bu? Nggak ada acara khusus sih, Ibu cuman sini? memang kita rutinitas di Jumat pagi, insya Allah ada rezekinya. Jadi tiap Jumat pagi kita menyiapkan sarapan yang semampunya kita dari teman-teman yang ingin menyisikan rezekinya. Seperti hari ini menunya kebab ya, kebab dari Raja ya kalau nggak salah, sama air mineral. Kemudian moga-moga minggu depan juga kita insya Allah istiqomah. Masya Amin. Allah. Itu setiap hari Jumat ya? Jumat pagi. Setiap Jumat pagi. Udah berapa lama ini berjalan, Bu? Alhamdulillah udah 1 bulan ya, 1 bulan dengan hari ini sih. Nah, 4 sahabat, minggu. Bu Ratu Emma juga sebenarnya 2 bulan baru. Dari Mei, saya per 2 Mei. Jadi Mei, April, ini Juli, Agustus, 4 bulanan, 5 bulan ya? Mei, Juni, Juli. 3 bulan ya? Ya. Jadi sahabat, ini baru juga 3 bulan, tapi memang lumayan sudah melakukan inovasi, bisa ada makan, Menyiapkan sarapan. sebenarnya beririsan dengan makan bergizi gratis barangkali. Ya, kalau di betul. pusat. Karena ini juga makanan-makanan bergizi, Bu ya? Bergizi Bu, insya ada sini Allah. Ya, oh enggak. Nah, Insya Allah. kemudian kita juga ingin mendapatkan update informasi bagaimana antusiasme masyarakat membayar pajak. Oh, di samping juga ada Ya. Kasih pendataan. kasih pendataan. Ini kasih penerimaan. penerimaan. Kalau kasih pendataan siapa, Pak? Aib. Pak Aib ya. Kalau Bu Bu Teta. Kasih penerimaannya. kompak ya. Kompak insya Allah. Amin. Support terus. Karena solidaritas itu dibutuhkan untuk percepatan pelayanan. Ya, betul. Peningkatan layanan. Ya, Harus biar kompak, harus solid berhasil. ya. Iya. Masya Allah. Mensukseskan program Pak Gubernur ya. Ini kalau ada yang mau ini jangan mengganggu ya, nggak apa-apa. Melayani aja gitu. Kita ingin mendapatkan update informasi, Bu. Ya. Bagaimana jumlah capaian perolehan masyarakat yang membayar pajak hingga per bulan ini, karena sampai 31 Oktober ya, Bu ya. 31 Oktober. Relaksasi pemutihan Ya. ini. Sudah berapa, Bu, peningkatan, Bu? Kalau PKB dari nanti kasih penerimaan yang melengkapi ya. Kalau target sih 93 miliar ya, 483, tapi realisasi baru 56. 56 Jadi miliar 60%,48 ya untuk PKB-nya. Kemudian untuk BBNKB-nya 46,29%. Untuk option alhamdulillah sih meningkat ya. Kemudian untuk pajak airnya 58,81%. Jadi hingga hari kemarin yang terupdate jumlah kendaraan itu untuk R2 itu sampai 82.076 unit ya. 82.000. Terus ya, kemudian R4-nya 26.000 ya, 692 unit ya. Untuk BBNKB-nya 8.295 unit, R4-nya 1.053 unit gitu. Kalau dari target 94 apa tadi 94 miliar. 94 miliar, 94 miliar kan baru
Yang terrealisasi 50 56. 56. Dari 93 ya dari targetnya. 93. Ya, Itu PKB doang. kalau perhitungan targetnya sendiri itu dari mana, Bu? Penetapan pertama. Penetapan pertama kan adanya Perda APBD kan. Kemudian di Perda APBD secara gelondongan disampaikan bahwa target sekian gitu. Kemudian ada Kepgub juga. Ada tindak lanjut daripada Perda, ada Kepgub untuk penetapan target penerimaan pajak daerah dan BPNKB dan lain-lain ya. Itu per tahun kita kebetulan dulu saya di bidang Rembang yang membuat produk hukumnya. Jadi kita membuatkan Kepgub untuk target penerimaan tiap tahun. Itu di bulan Januari awal tahun biasanya. Artinya penetapan target 94 miliar ini juga sudah berdasarkan kajian ya, Ya, tidak betul. tidak ngawang-ngawang gitu ya. Iya, TAPD biasanya ya dengan Dewan. Artinya berdasarkan kajian Ya, dan segala macam. Dan ini kan baru 56, ada waktu maksud 94 miliar itu 93. ke 93 itu ke Oktober, Bu ya? Enggak, sampai ke akhir tahun. Oh, sampai akhir tahun. Bukan dalam program sampai ke akhir Oktober. Bukan. Oh. Jadi target APBD target PKB-nya per tahun itu adalah 93. 93 Ya, miliar ke untuk akhir tahun 2025. untuk di Samsat Ya. UPTSM Serang. Samsat Serang kita. Nah, kalau dilihat artinya ada sekitar 45% lagi. Sisanya Sisanya kurang ya? lebih ya. Betul. 40% 40 lagi ya. Optimis nih, nyampe. Insya Allah. Akhir tahun ya? Insya Allah. Itu ada sanksi kalau misalkan tidak tercapai target dari pimpinan misalkan Dari Pak Gubernur atau dari Bapenda. Enggak ada. Yang penting kita sudah upaya, apalagi dengan adanya implementasi daripada Kepgub 286 ini dan Kepgub 322 untuk mencapai targetnya kayaknya sedikit pesimis ya, karena dengan program Pak Gubernur ini ingin meringankan wajib pajak kan, sementara kepenerimaan untuk ke target kayaknya pelan gitu kan. Cuman unit yang masuk alhamdulillah banyak gitu kan. Dari jumlah pajak air pajak air permukaan permukaan itu jomplang banget dengan kendaraan kan, Bu? Ya betul, karena memang kebetulan dikasih pendataannya. Pajak wajib pajaknya kita hanya tiga potensi aja. Kendaraan, air permukaan, sama alat berat ya. alat berat. Alat berat udah signifikan belum? alat berat kita sudah ada pemasukan. Udah ada ya? Sudah ada dari Udah. 1 WP Ya, 20,99%. 20,99. Dari targetnya hanya 5.517.000. Apa kendala yang menjadi di alat berat terutama ya? Di alat berat yang menjadi kendala barangkali untuk mendongkrak? Ada nggak kendala-kendala di alat berat? Kalau pajak alat berat sendiri sih memang dalam aturannya Undang-Undang 1 dalam Perda 1 pun begini. Seperti pajak alat berat itu misalkan saya sebagai penyewa ya, kemudian saya nyewa dari Jakarta kendaraannya asalnya. Sementara pajak alat berat kan dibayar di muka kan, dan itu di tempat di mana dilakukan, di tempat si pemilik atau penguasa ya, pemakai atau penguasa. Bisa saya di Jakarta, saya udah bayar di muka tuh, di Jakarta di DKI, bayar 1 tahun. Nah sementara untuk operasional dia kesini ke Banten, kan nggak bisa kita pungut pajak. Aturannya kan seperti itu. Udah bayar di muka di sana di DKI seperti itu ya contohnya gitu ya. Kalau air permukaan? Air permukaan potensinya. lumayan potensi, tapi kita potensi untuk WP ada 1, untuk yang sudah ada di sini ada 3. Ada 3 ya? Alhamdulillah sudah mulai. 3 itu maksudnya 3 perusahaan? 3 perusahaan. Apa aja perusahaannya, Pak? PT Sawu Bahtera, PT Perumdam, sama PDAM. Dan itu ada pemutihan tunggakan juga? Kalau untuk pajak air Tidak. Tidak ada. Artinya mereka tetap wajib pajak. tetap wajib pajak, Tetap. tapi kita Maksudnya patuh pajak. Normal. Nggak ada tunggakan. alhamdulillah patuh pajak. Di perusahaan pajak air juga nggak ada tunggakan. Ada? Nggak ada. Udah dengan adanya Ada 1 potensi baru. ada yang baru malah. Baru malahan kita dapat 1 baru di Kota Serang. Jadi nggak ada tunggakan seperti kendaraan bermotor, Bu ya? Jarang ada. Iya. Nah, terus juga ini kan inovasi selain program pemutihan pajak, relaksasi perpanjangan waktu 31 Oktober juga ada biaya balik nama gratis, Bu ya?
yang di Kepgub 286. Iya. Apa tuh Bu biaya balik nama gratis tuh? Apa gratis itu artinya sampai batasan mana? Ketentuannya Dia dari balik luar, kayak misalkan dari luar nih, dari Jogja, dia mau masuk ke sini, ya kan, mau masuk ke sini, dia tanpa biaya, dia diberikan pembebasan pokok atau sanksinya. Tapi apabila misalkan saya punya kendaraan atau kasih saya punya kendaraan, kemudian keluar, itu tetap kena biaya. Jadi kita Pak Gubernur dengan program Pak Gubernur ini menarik potensi sebanyak-banyaknya ke Provinsi Banten gitu kan untuk persiapan di 2026. Jadi yang kekurangan 2025 ini akan tergantikan insya Allah di 2026 karena kita narik potensi kan. Jadi 100% yang mutasi dari luar itu tidak ada biaya. Itu sekarang udah bagaimana respon yang balik nama itu? Banyak nggak Bu? Banyak, alhamdulillah. Cuman kalau dipresentasikan ada berapa ratusan, ribuan orang? Ada berapa tuh? 3 bulan ini udah mulai sekitar ribuan. Ada berapa tuh kira-kira? Ini karena ini ranah kepolisian ya untuk ranah kepolisian. Cuman memang kendalanya nopol ini ya, nomor polisi, sementara kita sebanyak-banyaknya membawa WP untuk segera mutasikan atau BBN kan ke wilayah kita, ke wilayah Banten, tapi nopol ketersediaannya. Kan itu ada di Polda ya. Karena ya yang kita tahu bahwa banyak perusahaan yang bergerak, yang beroperasi di Banten, tapi kemudian kantor perusahaannya di Jakarta. Ya itu. Sehingga bayar pajaknya lari ke luar ya, gitu betul, betul. Sementara mereka operasional di sini gitu. Itu juga menjadi seperti yang saya bilang tadi ya, kayak pajak alat berat seperti itu. Banyak dia bayar di sana tapi operasional di kita. Ya, nah itu jadi jangan kita yang rusak ya. Harus segera kan. Iya. Target-target itunya maksudnya sosialisasinya barangkali begitu. Kita kadang juga di Samsat Serang ini kebetulan ada kegiatan untuk razia. Alhamdulillah kita sinergitas ya dengan kepolisian, kemudian Bank Banten, Jasa Raja melaksanakan razia. Razia yang memang alhamdulillahnya kemarin sampai berapa unit kita? 78 di hari itu aja. Hanya berapa 2 jam saja, hitungan 2 jam kita bisa narikkan. Dan akhirnya masyarakat yang terkena razia mau nggak mau harus bayar dong. Karena kan sudah kita ambil kan gitu. Itu razia itu diperiksa satu-satu? Periksa. Iya, diberhentikan. STNK-nya diperiksa. Pajaknya mati, mereka ditahan. Wajib. Iya, jadi memang aturannya gitu ya? Iya, seperti itu. Bukan hanya SIM dan enggak. Kalau SIM kan kaitannya dengan kepolisian ya, STNK. Tapi kitanya ngelihatnya kepada pajaknya aja. Apabila pajaknya misalnya 2023 dia mati, ya kena lah. Walaupun wajib. mereka pengendara ini tidak melanggar lalu lintas. Ya, betul. Tetap kita stop. Tetap bisa. Dan itu ada undang-undangnya, aturannya ya? Ya, kita boleh melakukan itu ya? Razia. Ada kegiatannya juga kan. Dan samanya dengan kasih saya untuk kasih pendataan, dia melakukan penelusuran ke kantong-kantong parkir, kemudian kampus ya, terus kemudian door to door seperti itu. Jadi kita nggak diem ya, karena memang Pak Gubernurnya meminta kita lari kan, untuk terus untuk jemput bola supaya penerimaan menjadi lebih banyak lagi kan gitu. Nah Ibu, ini kita sedang ada di sini nih. Kemudian kita coba akan pindah ke atas ya, untuk melihat bagaimana antrian di sana ya, di atas pelayanan. Siap. Oke. Sahabat, kita akan coba ke atas melihat langsung bagaimana proses pembayaran dan pelayanan di sana. Itu di atas itu pembayaran sama semua proses. Yang mutasi, balik nama, fiskal. Sahabat Banten Broadcast, kita udah ada di loket legalisir dan cek fisik kendaraan. Memang antriannya masih lumayan ada, karena sehari itu kita batasin 200. Hari ini 250 untuk WP. Kalau hari Jumat. Nah, hari Sabtu 200. Hari Sabtu 200. Kalau Senin sampai Kamis kita 400 wajib. 400. Itu bisa sampai sore Bu ya? Alhamdulillah sih dengan sampai per Juli Agustus ya, nggak terlalu padat, nggak seperti bulan Juni yang lalu. Mungkin karena kan bulan Juli ini masih banyak kebutuhan WP juga ya untuk biaya sekolah. Jadi kira-kira jam 1-an lah. Jam 1 sudah landai. Kan jam 3 sampai udah dikasir ya. Udah kayak sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan bisa sampai malam bahkan sore. Jadi kalau sekarang sampai jam 1 siang udah landai. Tapi ada kemungkinan
membludak lagi nggak di akhir Ada, di September Oktober? Itu ada itu September. Nah Ibu, September, kebiasaan itu juga harus diberikan himbauan tuh Bu. Iya. Bagaimana masyarakat juga tidak mengantri barangkali mohon. Ya. bisa disampaikan supaya masyarakat tidak memanfaatkan di bulan akhir-akhir gitu. Ya, kita selalu kita selalu informasikan bahwa manfaatkan waktu yang sedang landai begini. Jadi biar landai, biar pada saat September Oktober mereka tidak diburu-buru dengan waktu, tidak buru-buru dengan kuota ya. Karena pastinya di bulan September Oktober ini pasti kita pulang sampai malam lagi. Pulang sampai malam. Tapi alhamdulillah sih masyarakat lebih tertib sekarang. Lebih tertib dan mereka lebih paham bahwa SOP-nya seperti ini. Saya rubah dengan adanya Kepgub 286 ini dan Kepgub 322. Awalnya memang mereka berbondong-bondong di sini WP. Awalnya ya, tapi saya ubah jadi mereka tidak perlu berbondong-bondong di sini, tapi kita akan mulai dari depan pintu gerbang. Di pintu gerbang mereka antri dari jam 5 pagi dan kemudian kita berikan nomor dari jam 7 untuk cek fisik. Jam 7 kita buka gerbang, mereka akan antri masuk untuk cek fisik bagi kendaraan yang melakukan cek fisik. Gitu kan? Tapi untuk teman-teman yang langsung mau seperti untuk daftar ulang, langsung bayar tahunan, jadi cukup langsung dia jam 8 udah masuk ke loket pembayaran tahunan gitu kan. Untuk cek fisik aja yang memang panjang. Alhamdulillah. Ya, tapi alhamdulillah semuanya masyarakat udah lebih hafal SOP kita. Ternyata sekarang diubah seperti itu, udah tertib. Jadi tidak ada lagi antrian dari jam 3 pagi? Tidak ada. Insya Allah. Sekarang jam 7 ya. Baru mereka buka? Ya, jam 7 buka gerbang, mereka dapat antrian untuk cek fisik. Yang cek fisik bawa kendaraan, untuk yang mutasi tetap menunggu di jam 7.30 karena memang petugas dari kepolisian ini adanya jam 7.30 untuk memberikan pelayanan. Iya, memang ini sebelum-sebelumnya kan sempat juga kita muncul antrian dari jam 3 pagi, jam 4, kemudian ada sistem percaloan. Ya. Dan itu clear sekarang di clear, insya Allah. Tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi sekarang. Insya Allah. Dan personil tidak ada kendala, Bu? Nggak ada, alhamdulillah. Waktu yang lalu aja masih pada sakit tapi alhamdulillah kita berikan support seperti minuman untuk masing-masing loket kita berikan ya. Ada berapa sih Bu jumlah SDM yang Samsat sekarang? Kalau ada semua kita ada 80 hanya untuk di induk aja. Ya, di induk aja. Sementara di gerai-gerai kan mereka ada gerai di Kepandaian, kemudian ada di MPP, ya kemudian ada Samling 3 mobil, Samling. Gerai ada 4. Artinya yang standby di sini terbagi 2. Sama yang Samling itu? Beda. Kalau Samling tetap, maksudnya Samling tetap dia melakukan pekerjaan di Samling di mobil. Di KP3B, kemudian di alun-alun, dan satu lagi di Stadion. 3 mobil. Nah, Samling. Juga ada kan program ini Bu, namanya bayar di kelurahan dan kecamatan. Wajib pajak yang bisa bayar di kelurahan. Pajaknya di kelurahan, itu udah berlaku di Serang belum? Belum, kita nggak ada. Tetap di sini. Tetap di sini. Gerainya di atas. Iya, gerai. Loketnya di sana loket. Ini sudah ada pernak-pernik Agustusan. Iya. Menjelang HUT RI ada apa Bu? Rencananya kita mengambil 1 hari saja. Jadi memang dengan temanya dari kita untuk kita dan oleh kita bahagia bersama WP. Temanya seperti itu. Artinya bahwa akan ada mungkin lomba apa gimana? Ya, mungkin untuk Samsat Serang mungkin baru pertama seperti itu sejak saya ada di sini. Alhamdulillah, rencana tanggal 16 itu mereka WP ini yang akan ikut serta partisipasi untuk lomba Samsat Idol, kemudian Fashion Week, itu WP dilibatkan. Jadi syaratnya hanya untuk wajib pajak yang masuk wilayah hukum Samsat Serang. Dan hadiah, ada hadiahnya untuk pemenang lomba, dan untuk wajib pajak yang hadir pada hari Sabtu untuk 20 orang langsung akan mendapatkan door prize. Di tanggal 17? Di tanggal 16. 16 ya, hari Sabtunya. Tanggal 16 jangan lupa nih sahabat. Ya. Bisa datang membayar pajak, ada perlombaan, ada lomba, kemudian nanti dapat door prize. Ya, ada band juga dari Kota Tangerang saya siapkan. Siapkan hiburan. Ya. Jadi kita benar-benar menjamu wajib pajak semuanya. Keren. Nanti bandnya di sebelah kanan di sini kita siapkan panggung, kemudian untuk makan minum juga mereka mengambil secara gratis. Masih free di tanggal 16 itu. Masih, insya Allah. Kemudian ada perlombaan dan door prize. Ya, lomba.
Lomba Fashion Week, jadi mulai dari sini pakai karpet merah panjang sana. Peserta lomba itu dari WP apa? Dari WP dan pegawai. Dan di sini kan ada pegawai itu dari kepolisiannya, kemudian Bank Banten, JR, dan dari Bapendanya kan. Dan itu pun dengan keunikannya mereka tidak boleh memakai baju yang mewah. Nah, lagi-lagi saya coba bertanya, itu kan butuh biaya, Bu. Betul, betul. Itu dari mana, Ibu? Kalau untuk biaya, untuk WP, makanya kenapa saya bilang tadi tidak boleh memakai baju yang mewah. Karena dia WP bisa memanfaatkan limbah, sampah-sampah yang ada, misalkan dari plastik. Tinggal inovasi aja, tinggal kreatif ya, dari plastik atau botol minuman, atau dari kantong, atau dari koran seperti itu. Gitu. Enggak, maksudnya door prize-nya, terus itu, door prize-nya. itu dari dari kita, Pak. Nggak ada anggaran, tidak ada anggaran. Terus Tidak anggaran. Saya mengajak mitra kerja dari Bank Banten, kemudian dari JR dan dari kepolisiannya untuk ada sumbangsinya, menyiapkan untuk door prize dan hadiahnya. Dan alhamdulillah teman-teman pun juga yang internalnya dari UPTD-nya, alhamdulillah mereka support. Dan kita intinya terus mengingatkan untuk menyiapkan pada saat hari puncak, kita jangan sampai ada yang terlewat, insya Allah. Ya. Apalagi mungkin barangkali bisa menggunakan CSR Bank Banten gitu kali ya. Untuk jenis perlombaan ini barangkali gitu ya. Karena ini kan sama-sama berdampak masyarakat ya. Ya, betul. Yang penting kan output CSR itu kan memberikan dampak masyarakat. Betul. Gak tahu saya Bank Banten apakah udah ada CSR apa belum. Belum. Doain aja. Doain aja, kita doain mudah-mudahan Bank Banten terus berkembang. Amin, amin. Nah, setelah cek fisik ini, kita juga akan melihat bagaimana masyarakat antrian di gerai pembayaran. Iya, kita akan ke atas. Nah, sahabat Banten Podcast, kita sekarang berada di loket pembayaran. Kasir ya? Ya, kasir. Pembayaran di Bank Banten. Bank Banten. Dan ini apa, Bu, di sebelah kiri? Ini untuk loket penetapan di loket 7, kemudian ini untuk pendaftaran dan pendataannya. Ini pendataan, di sana pendaftarannya. Jadi ini di sini ada JR-nya bergabung, karena memang di pas penetapan harus ada JR-nya juga, di korektor juga kan. Bisa kita lihat antrian mulai ini di jam pagi, antrian udah mulai lengang, artinya bahwa tadi seperti Ibu Kepala UPT sampaikan, kondisinya sudah mulai lengang. Dan kita coba melihat pelayanan Bank Banten juga sepertinya sudah mulai optimal begitu. Bank Banten tidak ada kendala, Bu, dalam proses pembayaran di Bank Banten. Ya, udah. Ini kemarin kan ada program ini pembukaan rekening tabungan. Ya, betul. Itu apa sih, Bu? Nanti prosesnya nanti akan seperti apa, Bu? Formulanya jadi memang diawali harus tentunya dengan regulasi dulu ya, dengan perjanjian kerjasama antara Bank Banten dengan Bapenda. Nanti proses mekanismenya, wajib pajak itu akan diberikan buku tabungan dan mereka akan menyetor tiap bulan. Dan misalnya jatuh tempo, misalnya bulan Juli tahun 2026, dia tiap bulan itu sejak 2025 akan menyetor. Sampai akhirnya di bulan Juli, pada saat mereka wajib pajak harus membayar pajak, dia tidak usah mengeluarkan uang lagi. Dia sudah punya dana kan di tabungan pajak itu. Jadi meringankan wajib pajak juga, tidak usah terburu, tidak usah menyiapkan darurat gitu kan. Artinya mereka sudah bertahap menyisihkan untuk pembayaran pajak di tahun berikutnya. Di 2026. Insya Allah seperti itu. Jadi ngitung tahun pajak seperti di Jawa Barat kan seperti ini ya. Misalkan nih, saya punya kendaraan, saya cicilan tahunannya itu 2.700.000. Pajak ya. Mobil. Ya. Di 2025 ini saya udah bisa membuat tabungan. Ya, saya datang ke kantor Bank Banten, ya. Ke kantor Bank Bantennya, bukan ke sini. Bukan. Nanti di sana saya kemudian membuka rekening khusus untuk cicilan pajak. Ya. Nanti di sananya, di kasirnya dilayanin itu. Ya, seperti itu. Karena memang mekanismenya, teknisnya yang lebih tahu kan nanti Bank Banten ya, seperti apanya. Tapi kalau tidak salah, seperti itu mekanismenya. Jadi wajib pajak mendaftarkan sebagai nasabah tabungan pajak, gitu kan. Dia membawa STNK, kemudian akan dilihat, oh iya Ibu jatuh untuk membayar pajak Ibu di 2026 bulan ini. Artinya Ibu akan dihitung, Ibu minimal harus masuk tabungan, misalkan mobil
mobil misalkan 3.200.000 berarti tinggal ibu 3.200.000 minimal misalkan per bulan mau dihitungnya 150 atau 200, yang penting pada saat dia bayar pajak sudah ada dana tersimpan. Dan Berarti itu langsung akan ditarik. Jadi terpisah dengan rekening lainnya ya. Ya. Karena saya udah punya nih rekening Bank Banten. Ya. Tapi kan ini mah rekening Khusus, bukan khusus. Berarti harus membuka rekening khusus. Khusus ya. Seperti itu. Dan itu sebenarnya memudahkan Bu ya. Memudahkan sekali, kayak misalkan yang jatuh tempo masa pajaknya di bulan Juli, dia harus terbagi-bagi kan untuk masyarakat ini. Mungkin bisa nanti ditanya bagaimana ibu kesiapan di bulan Juli dan Agustus ini membayar pajak. Pasti kan belum ngurusin anak biaya sekolah, belum perlengkapan sekolah, belum hal yang lainnya kan. Itu baru anak satu, bagaimana anak kedua dan tiga. Tapi dengan adanya tabungan pajak, akhirnya mereka sudah punya save ya, saving dana untuk bayar pajak. Jadi tenang. Artinya Pak Gubernur ini memang ingin selalu meringankan wajib pajak. Kita programnya dapat, tapi masyarakat pun juga akhirnya tidak perlu. Ada kemungkinan nggak Bu membuka rekening pendaftaran tabungan juga bisa di Samsat? Oh, nggak bisa. Belum bisa ya? Nggak bisa. Iya. Nanti tetap di kantor Bank Banten pusat. Di cabang-cabang mungkin ya. Cabang-cabang KCK. Bank Banten. Nah, kembali lagi ke persoalan bagaimana akses kemudahan yang diberikan oleh Pemprov Banten, Gubernur Banten dalam rangka membantu masyarakat membayar pajak, tabungan pajak, pemutihan pajak, dan inovasi relaksasi juga masih terus sampai 31 Oktober. Iya. Sebuah pesan yang bisa Ibu sampaikan agar masyarakat tidak, ini kan kesannya dimudahkan ya Bu ya, dimudahkan. Kemudian nanti berharapnya ada program lagi. Pemutihan ya. Di tahun 2026. 2026. Itu kemungkinan tidak ada Bu ya. Kemungkinan itu ada ya. Pasti biasanya yang sudah pun biasanya 1 tahun itu 1 kali gitu kan. Maksimal itu 2 kali. Jadi semua wajib pajak yang biasanya dia punya tunggakan misalnya dari tahun 2022 dia sampai 2025 ini dia punya tunggakan misalkan 15 juta. Tunggakan sampai 2024 15 juta. Kan dengan membayar 1 tahun saja dia membayar pajak yang tahun berjalan hanya misalkan cuma 800.000. Dia hanya bayar 800.000, sementara yang tunggakan yang kemarin udah clear, udah dinyatakan tidak ada tunggakan. Jadi gimana nggak bahagia kan wajib pajak kan dengan dimanjakan oleh Pak Gubernur ini. Nggak usah mikirin tunggakan. Jadi sekarang banyak sekali kendaraan yang lalu lalang, yang mungkin bisa tanya ke Kasat Lantas, Ibu Kasat ya. Sekarang volume kendaraan yang di jalan raya, motor-motor banyak sekali, karena mereka udah aman. Saya udah punya STNK, saya sudah bayar pajak gitu kan. Tidak lagi takut dengan program dari kepolisian yang operasi patuh kayak gitu kan, karena saya punya STNK. Mungkin bisa ditanya nanti ke WP dengan adanya program ini kan. Kalau kemarin razia itu masih terus dilakukan Bu ya? Razia tetap, kita insya Allah ada razia 1 kali lagi di akhir bulan, di minggu depan ya, tanggal 7 insya Allah. Rencana sih di titiknya mungkin di sana. 7 Agustus ya? Ya, insya Allah. 7 Agustus. Enggak sampai Oktober enggak dilakukan razia? Ya, untuk di TW ini kita ada di bulan Juli dan Agustus dulu. Tapi tiap bulan sih ada gitu. Nah sahabat, ini juga menjadi penting bagaimana SDM pelayanan prima yang dilakukan oleh para pegawai SDM di PT Samsat Serang. Bu Ratu, bagaimana Ibu melakukan pembinaan terhadap SDM biar ramah, senyum, dan prima dalam melakukan pelayanan itu? Apa yang dilakukan? Apakah Ibu juga perlu melakukan pembenahan di dalam di SDM internal? Ya. Bagaimana Bu? Sudah dilakukan? Saya masuk dari tanggal 2 Mei ya, 2 Mei. Kemudian saya lihat, saya membaca dulu kondisi terutama WP ya. Saya melihat WP sebelum dengan adanya Kepgub 322 dan 286 ini, memang saya lihat resah ya. Mereka datang ke sini berbondong-bondong, kemudian duduk di lobi, udah kepanasan, udah antri dari pagi sampai sore baru dapat nomor antrian. Dan saya membaca, dan kemudian saya pun juga komunikasi dengan teman-teman yang di loket, seperti apa kendalanya, dan ternyata
saya lakukan evaluasi bersama dengan kepolisian, JR dan Banten. Dan akhirnya saya melakukan pembenahan kita tarik. Salah satu yang saya sampaikan bahwa SOP-nya mulai dari gerbang sana. Jadi dulu sih selalu ada WP yang antri hari ini dia dapat nomor di tanggal 7 misalnya 7 Agustus, sekarang tidak ada lagi. Jadi saya fokuskan ke teman-teman 2 kasih ini, saya sampaikan bahwa WP yang hari ini datang selesaikan. Tidak ada WP yang harus hadir hari ini kemudian dia dapat nanti di tanggal berikutnya, tidak ada. Jadi tidak ada lagi namanya PR. Ada sanksi nggak Bu buat SDM-SDM yang misalkan layak-layak? Ada, pastinya ada. Ada dikasih sanksi ya? Iya, memang kebiasaan mungkin ini tradisi saya karena Di memang open biasanya tuh Bu, di layanan pintu masuk. Artinya ada kalau di BUMN kita lihat senyumnya selalu, iya. Di bawah aura pelayanannya nampak belum tuh Bu. Ya, memang karena kita terbagi-bagi oleh langsung di pelayanan, di loket pelayanan, tapi di yang informasi ini teman ada yang standby. Kita memberikan informasi apapun. Karena WP dialihkan ke sana ke lapangan, jadi semua fokusnya ke lapangan. Alhamdulillah sih mereka WP sekarang udah bisa duduk manis kan, tidak seperti kemarin berbondong-bondong. Kursi pun nggak kebagian, kadang duduk di bawah, kadang saya lewatin juga nggak ini ya. Dan untuk pegawai khususnya dari UPTD PPD Bapenda yang dengan berkarakter yang tadi, yang beda sendiri, itu pasti saya panggil. Dan alhamdulillah beberapa peringatan juga udah kita melalui tertulis ataupun secara lisan sudah disampaikan. Dan apabila sudah 3 kali peringatan tidak nurut, saya serahkan ke pimpinan langsung agar dialihkan ke sana, gitu kan? Itu terhadap staf-staf. Ya betul. Seperti misalkan ada WP yang kebetulan menitipkan bayar, saya tekankan apabila saya temukan ada pegawai saya yang ketitipan menolong WP dan kemudian menaikkan tarif, itu udah kena deh. Langsung saya panggil WP-nya. Di persoalan pajak besar, air minum, pajak air permukaan, balik nama, itu yang riskan. Mutasi balik nama. Kalau pajak air enggak sih? Pajak air kan langsung ya. Sama alat berat tuh ya? Alat berat juga enggak ya? Cuman itu aja PKB BNKB. Baik sahabat, sebagai closing statement nih Bu, kira-kira penekanan apa yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat? Ya. Silakan Bu. Ya, kalau untuk masyarakat wajib pajak di wilayah hukum Samsat Serang Kota, ayo cepat bayar pajak selagi ada waktu yang sangat senggang, jangan menunggu September Oktober, biar dapat duduk yang manis, kemudian rasa nyaman dan tidak kegerahan. Jadi manfaatkan dengan adanya program Pak Gubernur ini dengan Kepgub 286 dan Kepgub 322. Jangan menunggu September Oktober, gitu kan, September Oktober, tapi manfaatkan hingga Agustus biar semuanya terlayani sangat optimal oleh Samsat kita. Dan jangan lupa Jumat. Ya, Jumat berkahnya. Hari Jumat berkah dan 16 Agustus. 16 Agustus, WP nanti akan dijamu, akan dihibur. Banyak ya betul. Ada band, ada NG ya, insya Allah ada NG. Demikian bincang-bincang kita dan mudah-mudahan ini membawa manfaat buat masyarakat Kota Serang khususnya dan Banten pada umumnya. Ya. Terima kasih banyak ini Ibu waktunya. Sama-sama. Semoga Ibu tetap fit, amin. segar. Amin. Karena mungkin waktunya biasa sampai sore, ini harus agak. Ya, saya akan pulang dulu belum kalau lebih baik. Ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya.